Teman-teman tahu nggak sih istilah kata shadow ban? Tentunya, mungkin di sini ada yang tahu, ada yang enggak ya. Cuman teman-teman kalau misalnya bikin konten mau di YouTube Shorts, YouTube Long, atau nggak mungkin di Instagram, TikTok, pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya konten kalian itu sepi ya cuy. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu teman-teman itu kena shadow ban ya guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenongnya. Jadi kali ini aku mau sharing kalian apa sih itu shadow ban dan itu ciri-cirinya kayak gimana dan apa solusinya cuy. Dan buat teman-teman di sini langsung aja tanpa basa-basi cuy. Nah, jadi shadow ban itu buat teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya teman-teman bikin video atau bikin video short maupun video long, itu nggak ada rekomendasi video kalian di YouTube ya. Dengan istilah teman-teman udah bikin konten yang istiqomah, konsisten, bagus, tapi ya bisa dibilang penonton kalian malah sedikit banget nih. Contohnya kayak channel gue guys ya. Nah, mungkin teman-teman di sini lihat aja nih channel gue sendiri. Ini mungkin kemungkinan buruknya kena shadow ban ya dari pihak YouTube-nya, karena yang biasanya itu nih contoh nih sebelum-sebelumnya itu waktu gue masih aktif banget di YouTube tuh yang nonton tuh lumayan guys, kayak misalnya mana ya. Nah, kayak 80-an, 60-an, 40-an. Nah, waktu gue udah jarang banget kayak fokus kerja lah. Nah, lu bisa lihat nih guys ya. Dari 6 bulan sampai 3 bulan, ini gue ada 3 bulan gak ngonten. Tentunya dari segi algoritmanya, dari segi performanya, itu kan dinilai banget ya dari YouTube kalau misalnya gue udah gak aktif. Nah, dari sini ketika gue ngonten lagi, itu langsung drop dari viewernya, dari engagementnya, segala macamnya. Tentunya ini bisa dibilang ya banyak orang yang mengira kalau misalnya gue kena shadow ban. Nah, shadow ban itu ketika teman-teman udah bikin video atau apapun itu, mau itu video short atau video long, itu YouTube secara diam-diam nggak ngasih tahu ke kalian kalau ya channel kalian itu udah di ban itu. Bahasanya ya ngasih tahu secara halus-halus lah kalau misalnya lu tuh disuruh ganti channel. Ya kurang lebih kayak gitu guys ya. Jadi untuk shadow ban sendiri itu bahasanya guys ya, kayak kalian tuh ya udah kalian ngonten atau upload video kalian itu ya udah kalian sendiri yang nonton, kalian yang nge-share segala macamnya tanpa YouTube itu ngebantu. Kalau misalnya kalian cari video kalian di ini juga dengan judul lengkap, itu bisa dibilang agak susah untuk dicarinya. Ya mungkin ada yang ketimpa atau enggak apa. Cuman kalau misalnya kalian udah benar lengkap banget nih, misalnya contoh guys ya kayak ini. Nah, teman-teman tulis nih judul video teman-teman sendiri. Kalau misalnya nggak ada, itu tandanya teman-teman kena shadow ban juga. Itu salah satunya. Untuk yang kedua, ya viewer kalian stuck di situ-situ aja. Kalau nggak 3, 4, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nah, nggak ada peningkatan selama 1-3 bulan ya guys ya. Dan itu kenapa terjadi shadow ban itu? Pertama karena algoritma kalian itu udah dibilang ya udah jelek banget, udah ngedrop banget. Engagement kalian tuh udah nggak jelas lah. Karena ya tadi kalian udah yang duluan itu udah nggak aktif, tiba-tiba malah aktif lagi gitu. Yang mungkin disangka sama YouTube channel kalian itu udah nggak aktif lagi ya. Makanya disangkanya sama YouTube-nya udah ini channel udah nggak aktif nih, ini yang kita singkirin aja gitu dari list kita gitu guys ya. Ya kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Dan yang kedua adanya namanya spammy behavior. Tentunya ini istilahnya yang sering banget kita dengar. Spammy behavior itu kayak kalian tuh sering banget upload, ya YouTube tuh nyangkanya kalian tuh ngupload itu berulang-ulang gitu. Ya kayak misalnya ini lebih seringnya ke short sih. Kayak kalian uploadnya itu aja gitu kan, tanpa ada pembaharuan, editan segala macamnya. Dan yang kedua, yang selanjutnya kontennya itu 18+ atau sensitif tentunya. Ini kan bisa dibilang YouTube kan mata pencarian banyak orang ya, apalagi pihak YouTube-nya langsung. Kalau misalnya ada orang yang ngasih tahu kebenaran atau nggak bisa dibilang ya kayak konten 18 itu sangat tidak baik atau nggak apa, tentunya ya mereka tuh bakal sensitif gitu kan. Ya makanya itu ya bisa dibilang konten 18+ ini sangat dibatasi banget oleh YouTube itu sendiri. Dan tentunya ini bisa dibilang ya udah teman-teman bakal terbatasi kontennya kalian guys ya. Dan yang selanjutnya adanya algoritma yang sangat aneh banget. Contohnya apa? Tiba-tiba view kalian tuh mendadak tinggi, padahal YouTube tuh nggak merekomendasikan secara langsung ke orang-orang. Tentunya ini disangkanya bot lah sama YouTube-nya langsung. Kalau misalnya teman-teman tuh menggunakan bot, menggunakan jasa like, menggunakan jasa view segala macamnya yang teman-teman beli di Shopee atau nggak Instagram, TikTok, yang ini bisa dibilang ada kata istilah kecurangan dan pastinya YouTube akan
diem-diem nge-blacklist lah. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah untuk ya bisa dibilang untuk solusinya yang pertama teman-teman ya udah coba aja dulu konsisten terus selama 1 sampai 6 bulan. Kalau misalnya nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada peningkatan, ya udah berarti fix teman-teman kena shadow ban. Kalau yang kedua, nggak teman-teman udah ngelakuin hal itu, ya udah ganti channel kalian, udah just nggak ada cara lagi cuy. Karena ya bisa dibilang, tapi ya ketika kalian ganti channel sebisa mungkin kalian tuh udah komitmen. Kalau misalnya gue bakal benar-benar konsisten selama 1 tahun dan nggak ada bolong sama sekali. Karena apa? Karena ya bisa dibilang biar algoritma kalian tuh bakal ngebantu banget dari segi engagementnya, dari segi videonya, segala macamnya itu bakal ngebantu banget kalau misalnya kalian konsisten banget ya cuy. Nah mungkin itu aja guys ya. Kira-kira menurut kalian shadow ban itu apa? Coba tulis di kolom komentar. Let's go.